Ya, shalom semuanya. Jadi hari ini mau Jess mau ngomong bersama Bang Yosua. Halo Jess. Halo Kak, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, sehat. Jessica gimana? Puji Tuhan, sehat. Iya ya. Selamat ya buat wisudanya. Ya, makasih. Ini ke Surabaya main-main untuk acara wisuda sama ketemu Iya. ngobrol-ngobrol sama Jessica ya. Iya, senang sekali rasanya sudah 1 tahun kita nggak bertemu ya. Iya. Sejak saya pindah ya. Oke Jess, gimana Jess? Jadi gimana ceritanya Kakak kok bisa masuk teologi? Karena panggilan. Jadi sejak saya duduk di bangku SMA, memang saya sudah mendapatkan panggilan untuk melayani Tuhan. Nah tentu untuk melayani itu nggak bisa sembarangan kan. Kita perlu melakukan preparation atau persiapan. Nah salah satu persiapan yang harus dan perlu kita lakukan adalah kita belajar teologi. Nah supaya kita dalam pelayanan itu bisa maksimal. Ya memang yang paling utama dari itu memang kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu hidup dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tapi di sisi lain kita juga perlu melatih, kita perlu belajar mengembangkan skill kita untuk melayani Tuhan. Sehingga pelayanan kita tidak biasa-biasa. Ya kan? Tuhan bisa pakai kita lebih lagi. Nah, karena dipanggil Jessica, itulah alasan saya kenapa saya harus kuliah teologi. Bahkan sekarang sampai menjadi dosen teologi. Karena panggilan, gitu. Pergumulannya gimana? Pergumulannya? Banyak sekali Jess, sejak saya kuliah sampai dari S1, S2, sempat juga duduk di bangku S3 teologi. Lalu sekarang saya mengajar, banyak sekali pergumulannya gitu ya. Tapi yang pasti, meskipun ada tantangan atau pergumulan ketika saya menjalani apa yang menjadi rencana Tuhan, panggilan Tuhan bagi saya, maka pergumulan, segala tantangan tadi itu dapat saya lewati, dapat saya atasi dengan baik. Karena memang Tuhan yang menyertai kita. Kalau Tuhan manggil kita, maka Tuhan akan menyertai kita, kan begitu. Dulu anak asrama Kak? Apa anak luar? Kakak waktu S1 Iya. tinggal di asrama. Kemudian S2 kan nggak ada asrama ya. Jadi hanya S1 saya sempat di asrama. Bahkan setelah itu saya pernah jadi pembina asrama. Bahkan sampai sekarang di IAKN Tarutun saya menjadi pembina asrama sekarang. Padahal sebelumnya di sini saya pernah menjadi pembina asrama gitu ya. Kalau jadi pembinanya Jessica gimana Kak? Kesannya jadi pembinanya Jessica? Iya. Saya salut dengan Jessica. Jessica punya tekad, punya komitmen, punya ketekunan yang hebat yang perlu memang dicontoh oleh orang lain gitu kan ya. Di samping kita manusia punya kelemahan, tapi kalau kita hanya fokus kepada kelemahan kita, maka kita tidak akan bisa maju. Kita akan menjadi orang yang tidak memiliki harapan, ya kan? Meskipun kita punya kelemahan, tapi kalau kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan kita kekuatan. Kan begitu. Ada banyak orang di luar sana yang kelemahannya itu sangat hebat dan berat sekali bagi dia, tapi dia memilih untuk aku harus move on, aku harus go ahead gitu kan ya, aku harus maju karena Tuhan menyertai dia. Ada banyak gitu kan ya. Jadi selama saya membina Jessica, itu yang menjadi kekuatan dan sukacita bagi saya, karena Jessica semangat, tetap tekun, dan akhirnya bisa lulus. Iya, puji Tuhan, kan sebuah anugerah ya kan. Iya. Ngomong-ngomong, kalau Kakak buat renungan itu gimana? Buat renungan? Prosesnya buat renungan gimana? Iya. Saya pernah menulis buku tahun 2021 tentang panggilan berkhotbah kan. Di situ saya buat salah satu, maksud saya langkah pertama untuk membuat renungan atau khotbah itu adalah berdoa dulu. Jadi kalau saya dikasih jadwal, misalkan membuat renungan atau berkhotbah pelayanan di sebuah gereja atau persekutuan doa, maka saya berdoa, bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau aku menyampaikan apa dalam ibadah yang ini atau dalam persekutuan yang itu gitu kan ya. Jadi yang pertama berdoa aja. Nah selain berdoa itu, kita juga perlu sering membaca Alkitab. Kita harus aktif membaca Alkitab, karena Tuhan bisa berbicara ketika kita membaca Alkitab, mempersiapkan materi untuk renungan kita atau khotbah kita. Tuhan akan mengarahkan kita untuk apa yang akan kita sampaikan dalam khotbah kita. Begitu. Jadi yang pertama apa? Ya berdoa. Kedua, ya baca Alkitab sungguh-sungguh. Baru persiapkan diri dengan baik. Begitu. Kalau dapat ayat itu ya apa Kak? Nyari dulu apa langsung keluar gitu? Jadi tergantung kan. Mungkin Jessica udah pernah belajar ya. Tergantung jenis khotbah kita kan. Kalau khotbah kita topikal, tentu kita pakai topik dulu nih. Pendekatan kita topiknya apa, lalu kita mencari ayat-ayat, lalu kita mengekspos ayat-ayat yang bicara tentang topik itu. Kan begitu ya. Kalau pendekatan kita adalah pendekatan ekspositori, maka pendekatan kita mulai dari teks, lalu kita munculkan apa yang menjadi pesan dari teks itu, lalu kita sampaikan dalam renungan atau khotbah, kan begitu ya. Nah biasanya saya
Kalau untuk khotbah itu memang saya lebih sering itu adalah expository atau tekstual. Topikal juga saya ada sering menyampaikannya juga, tapi dari porsi itu yang paling banyak expository, tekstual dan topikal begitu Jess. Jadi dari mana? Ya dari baca Alkitab. Nanti akan muncul tema sendiri, akan muncul nanti pesan sendiri, amalan khotbah sendiri. Jadi bukan kayak pas cari inspirasi gimana gitu, nggak pernah. Ya, dari berdoa tadi itu merupakan bagian dari mencari inspirasi. Ya kan, bertanya kepada Tuhan, meminta kehendak Tuhan, apa yang harus kita sampaikan. Itu bagian dari mencari inspirasi, Jess, ketika kita berdoa. Nah, itulah mencari inspirasi. Jadi kalau kita mau mempersiapkan renungan atau khotbah kan mencari inspirasi kan bukan kita keluyuran ke ngafe, itu kan nggak bisa. Mencari inspirasi untuk firman Tuhan kan berarti kita harus dekat dengan Tuhan. Iya kan? Supaya Tuhan yang memberikan inspirasi pada kita. Kalau aku mau khotbah, aku cari inspirasi di kafe misalnya, nggak ketemu, Jess. Tidak. Kalau kita mencari inspirasi untuk skripsi mungkin bisa duduk di kafe kan, sambil dengar musik gitu kan ya. Kalau mencari inspirasi untuk khotbah, ya harus duduk dengan Tuhan dalam doa kita, begitu. Pernah nggak pas berdoa sama Tuhan, misal ya berdoanya pagi, untuk buat renungan, misalnya renungannya buat pagi, pernah nggak pas malam-malamnya ada ayat, ingat sebuah ayat, teringat sebuah ayat, tapi habis itu tiba-tiba lupa, pernah? Teringat sebuah ayat, tiba-tiba lupa. Nah, ayat ini untuk dikhotbahkan? Iya. Oh, kalau waktu masih awal-awal saya amatiran gitu ya, masih amatiran. Sekarang masih belajar memang. Maksud saya ketika awal-awal mulai berkhotbah, itu sering lupa memang. Tapi dengan sering saya belajar, mempersiapkan diri sungguh-sungguh dan dipercayakan dalam pelayanan-pelayanan, maka saya juga akhirnya mulai terlatih dan terbiasa, dan akhirnya ayat-ayat Alkitab pun sudah banyak yang kita bisa ingat dan kita bisa mengerti untuk kita sampaikan kepada jemaat. Jadi sebenarnya itu tergantung dari kemauan kita untuk terus belajar, ya kan? Dan jangan pernah merasa minder ketika kita gagal, gitu loh. Karena namanya belajar pasti ada kesalahan, kekurangan. Yang pasti kita harus mau memperbaiki kesalahan atau kekurangan kita untuk lebih baik lagi, ya kan? To be better ke berikutnya. Nah, makanya Jessica juga, kalau Jessica mungkin buat renungan atau membuat khotbah tapi masih merasa ada yang kurang, it's normal, itu biasa, normal, ya kan? Yang pasti Jessica harus belajar mengevaluasi dan memperbaikinya ke depannya, kan begitu. Jadi jangan takut, go ahead, maju terus. Kalau begitu dapat inspirasi gitu langsung kakak tulis apa kakak renungan dulu? Nah, kalau saya dapat inspirasi, biasanya saya itu jarang sekali nulis. Jadi saya itu biasanya memang langsung saya ingat di memori saya. Saya langsung biasanya itu kalau mau tidur atau lagi makan, lagi santai, saya selalu ingat inspirasi itu. Saya selalu menganalisisnya gitu loh, supaya saya nggak lupa. Jadi saya memang jarang sekali nulis, Jessica. Kadang-kadang saya pakai handphone, saya tulis di note saya begitu singkat, supaya takutnya nggak lupa kan, supaya nggak lupa gitu kan ya. Lalu nanti ketika saya lagi ada waktu santai, ada waktu, lalu saya duduk, lalu saya merenungkannya baik-baik, saya berdoa begitu. Cukup keren ya. Iya. Perjalanannya cukup luar biasa, berjuang. Iya. Jessica juga kan tentu mengalami banyak perjuangan kan, sampai ada di titik ini kan. Dan ingat, perjuangan kita belum selesai. Ya kan, masih ada pekerjaan Tuhan di depan sana yang juga Tuhan persiapkan. Dan Kak Joshua dan Kak Evi berdoa untuk Jessica supaya Jessica bisa dipakai Tuhan, dan melalui konten Jessica omong-omong ini juga banyak orang diberkati. Kakak support Jessica tetap semangat buat konten, gitu kan? Konten-konten yang memberkati orang, yang memotivasi orang, gitu kan ya. Dan mungkin di awal-awal susah, artinya nggak banyak orang yang mau tertarik dengan apa yang kita buat, gitu kan ya. Itu biasa. Yang penting jangan menyerah. Sama kakak juga kan, Jessica tahu seorang content creator pergumulannya banyak. Sekarang aja meskipun sudah lama saya sebagai content creator, tetap aja kok yang melihat, yang suka dengan konten-konten kita nggak terlalu banyak. Karena down, pas tengah-tengah buat konten terus down. Kadang pernah berpikir untuk stop, Jess. Pernah berhenti, Jess. Pernah berpikir untuk berhenti, maksud saya. Tapi saya nggak pernah. Akhirnya saya nggak sampai berhenti. Kenapa? Karena saya mikir gini, apa tujuan saya buat konten, kan begitu. Kalau tujuan saya buat konten itu hanya untuk dilihat orang banyak, mendapatkan banyak followers, menjadi populer, itu motivasi yang salah. Makanya anggap begini ya, anggap yang lihat konten kita 20 orang. Siapa yang nyangka dari 20 orang itu ada satu orang yang diberkati dengan konten kita. Itu suatu hal yang berharga, itu sebuah sebuah anugerah bagi saya gitu loh. Kalau ada, bayangkan Jessica, meskipun hanya satu orang yang diberkati yang senang, bilang gini, thank you Jessica ya atas kontennya saya diberkati. Gimana perasaan Jessica?
senang kan? bahagia. Nah, bahagia. Makanya jangan membuat konten rohani itu jangan motivasinya itu mendapatkan banyak viewers atau followers. Enggak. Jangan itu. Tapi untuk memberitakan firman Tuhan, untuk membuat orang banyak kenal Tuhan. Nah, ketika fokus kita mencari viewers yang banyak, followers yang banyak atau popularitas, salah. Nanti kita yang jadinya down. Kenapa? Kok nggak dapat viewers ya? Kok nggak dapat followers ya? Kok orang sana kok buat konten yang A lalu banyak sekali viewersnya? Aku tidak viral gitu kan ya? Nah, kenapa? Karena motivasi kita viewers dan salah. Harusnya motivasi kita itu karena kita ingin memberitakan Injil. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Satu orang pun yang lihat itu berharga. Iya benar. Jadi tetap semangat Jessica. Kalau pas nganggur-nganggur gitu pernah nggak Kak dengerin lagu-lagu rohani? Saya suka denger lagu rohani. Jessica tahu juga pernah masuk kelas kakak ya pengantar musik gereja ya. Nah, saya suka lagu rohani. Dengerin lagu rohani karena saya juga suka bermain musik dan saya juga pelayanan musik selain khotbah saya juga pelayanan musik di gereja, maka saya pun mendengar lagu-lagu rohani yang baru. Saya sering kali belajar, saya coba mengulik-ulik lagu itu, lalu saya nanti bisa bermain dan melayani lebih baik begitu. Apa lagu apa kan paling sering dimainkan di pelayanan? Saya lebih suka lagu pop. Lagu ya, pop. genrenya pop gitu kan, yang slow beat gitu ya. Itu yang lebih saya sukai gitu kan ya. Kalau saya dengar lagu pop itu memang membuat saya ini, hati saya ini rasanya tuh tenang, kagum sama Tuhan. Kadang-kadang sampai meneteskan air mata. Saya nggak berkata lagu fast beat atau lagu cepat itu nggak bisa apa ya. Artinya karena mungkin tipe kepribadian saya ini apa ya, orangnya melankolis gitu kan ya. Jadi lebih suka lagu-lagu pop gitu, pop rohani. Iya. Meskipun lagu-lagu yang tempo cepat, lagu-lagu cepat rohani juga, iya tetap juga memberkati. Tapi kan Jessica tanya mana yang lebih saya suka, pop rohani, Jess. Gitu. Semoga konten ngomong-ngomong ini bisa jadi berkat bagi kalian semua ya. Tuhan Yesus memberkati. See you, God bless.